Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Gusti Amalia Indriani, NPM 251040405 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas D. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Fikih Muamalah. Baiklah, di sini ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu proses apa saja yang dilakukan BPRS Bandar Lampung dalam mencari nasabah. Yang kedua yaitu di Bank BPRS Bandar Lampung ini menggunakan sistem akad apa saja. Yang ketiga, apakah ada ketentuan jangka waktu minimal dan maksimal untuk pembiayaan mudharabah. Yang keempat yaitu produk apa saja yang terdapat dalam Bank BPRS Bandar Lampung ini. Dan yang kelima yaitu apa saja kemudahan layanan yang diberikan Bank Syariah Bandar Lampung kepada nasabah. Baiklah, masuk ke poin pertama yaitu proses apa saja yang dilakukan Bank BPRS Bandar Lampung dalam mencari nasabah. Prosesnya juga hampir sama dengan bank-bank lainnya. Ada 2 cara. Yang pertama yaitu menggunakan referensi dari teman, saudara, dan referensi dari siapapun. Yang kedua, dengan cara turun langsung, yaitu dengan menawarkan produk kepada komunitas atau organisasi dengan sosialisasi. Jadi dengan sekali sosialisasi dapat menawarkan ke beberapa orang, jadi waktunya akan lebih efektif dibandingkan dengan menawarkannya per orang, akan membutuhkan waktu lama. Untuk poin yang kedua, di Bank BPRS Bandar Lampung ini menggunakan sistem akad apa saja. Jadi ada 3 sistem akad. Yang pertama yaitu wadiah, yang kedua yaitu mudharabah, dan yang ketiga yaitu ijarah. Akad wadiah adalah akad berupa penitipan barang atau uang antara nasabah dengan pihak yang diberi kepercayaan. Sesuai dengan definisi akadnya, nasabah tidak akan mendapatkan bagi hasil dari penitipan uang ke bank, melainkan bonus yang diberikan secara sukarela dari bank ke nasabah. Akad mudharabah adalah kerjasama usaha antara pihak pertama yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Jadi akad mudharabah ini cara pandangnya disesuaikan dengan produk keuangannya. Jika dalam proses buka tabungan, maka pihak pertama adalah nasabah dan pihak kedua adalah bank. Sedangkan untuk penyaluran pinjaman syariah, pihak pertama yaitu bank syariah, sedangkan pihak kedua yaitu nasabah. Nantinya dari hasil usaha yang dijalankan akan dibagi sesuai dengan porsi bagi hasil atau nisbah di antara para pihak. Akad ijarah yaitu akad pemindahan manfaat terhadap suatu barang atau aset dalam waktu tertentu, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan dari barang atau aset tersebut. Jadi, jika setelah dilakukan akad terdapat kerusakan sebelum barang digunakan, maka akad bisa dibilang batal atau pemberi sewa harus mengganti barang yang disewakan dengan barang baru yang sejenis. Untuk poin ketiga, dalam ketentuan jangka waktu minimal dan maksimal pembiayaan mudharabah ada 2, yaitu tempo dan bukan tempo. Kalau misalkan tempo biasanya nasabah developer itu 12 bulan, sedangkan misalnya bukan tempo itu sama dengan produk lain maksimal 60 bulan atau 5 tahun. Poin yang keempat, produk apa saja yang terdapat dalam Bank BPRS Bandar Lampung. Jadi ada 3 produk. Yang pertama yaitu tabungan syariah. Tabungan syariah yaitu adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Produk syariah ini menerapkan sistem bagi hasil. Jadi
bukan bunga, karena adanya unsur riba yang tidak halal. Produk yang kedua yaitu deposito syariah. Deposito syariah yaitu produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Deposito syariah bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan telah berakhir atau jatuh tempo, yaitu pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Keuntungan deposito di bank syariah berupa nisbah atau bagi hasil. Umumnya nisbah yang ditawarkan adalah 60 berbanding 40 untuk nasabah dan bank. Produk ketiga yaitu pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Transaksi semacam ini tidak tergolong riba selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syariat. Keuntungan bank didapatkan dari margin harga beli barang di toko dengan harga jual kepada nasabah. Misalnya, nasabah meminjam uang tunai untuk membeli komputer. Bank syariah akan membelikannya terlebih dahulu di toko, lalu komputer itu dijual kepada nasabah dengan harga yang telah dimasukkan margin. Baiklah, untuk poin yang terakhir yaitu apa saja kemudahan layanan yang diberikan Bank Syariah Bandar Lampung kepada nasabah. Layanan yang diberikan bank kepada nasabah yaitu ada 3. Yang pertama, menggunakan sistem e-banking. Layanan e-banking ini terdiri dari ATM yang di dalamnya tersedia fitur BPRS Card dan perluasan jaringan ATM dan EDC yang menerima BPRS Card sebagai alat transaksi. Yang kedua, BPRS Mobile Banking. Dengan BPRS Mobile Banking ini, nasabah bisa mengakses rekening yang dimilikinya, juga bisa melakukan transaksi melalui teknologi BPRS dengan sarana telepon seluler. Kemudian yang ketiga, BPRS Net Banking. BPRS Net Banking ini nasabah bisa melakukan transaksi melalui online, misalnya mau beli tiket pesawat online. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.